Ya, Bapak Ibu sekalian, kita bicara soal pendidikan, hak setiap anak di Indonesia. Pendidikan yang berkualitas seharusnya dibangun atas dasar fondasi yang kuat. Karenanya, pendidikan anak usia dini menjadi pilar penting untuk perkembangan anak selanjutnya. Nah, tema kita kali ini ingin melihat bentuk praktik-praktik baik dari Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait upaya lintas stakeholder untuk menyediakan layanan dasar anak usia dini yang terpadu. Beberapa praktik baik yang telah dilaksanakan di Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah penyusunan panduan pendampingan anak belajar dari rumah atau BDR, dan pedoman pelaksanaan BDR untuk guru dan juga orang tua. Selain itu, transisi juga menyelenggarakan radio talk show yaitu kelas atau juga dari Kabupaten Lombok Utara. Talk show ini terdiri dari 14 episode dialog interaktif. Jadi tidak hanya one way communication atau ada juga penekanan interaktif, ada diskusi lebih dari satu pihak dengan berbagai narasumber di pemerintah daerah termasuk Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. 12 episode program pengajaran dan pembelajaran antara guru dan anak, 12 episode metode emergent literacy and math atau ELM yang digunakan di Save the Children. Nah, selain melalui program radio, latihan tatap muka terbatas diadakan mulai dari 8 sesi kelas pengasuhan orang tua dan 2 sesi kelas ayah. Sekaligus, kami juga mempromosikan kartu belajar praliterasi dan numerasi. Semua upaya ini telah menjangkau lebih dari 1.028 anak dan 6.550 orang dewasa. Sebuah effort yang besar dan memberikan dampak yang insya Allah juga bisa memberikan manfaat. Nah, adapun kegiatan belajar dari rumah di Nusa Tenggara Timur kami lakukan melalui program Guru Kunjung yang diikuti oleh 24 fasilitator yang telah mentraining lebih dari 300 guru, baik di Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Tengah. Selain itu, ada juga sponsorship project di Sumba dan telah mendistribusikan lembar kerja siswa atau LKS ke lebih dari 2.500 siswa ataupun siswi PAUD. Nah, khusus di Sumba, Save the Children juga telah menyelenggarakan kelas pengasuhan untuk orang tua dengan mobil keliling atau yang biasa disebut dengan mobile parenting dan dilaksanakan di 44 desa di Kabupaten Sumba Barat dan 11 desa di Kabupaten Sumba Tengah Provinsi NTT. Nah, kita akan mengelaborasi lagi lebih lanjut apa saja praktik-praktik baiknya, kemudian sharing mengenai hal ini dengan beberapa narasumber yang tadi di awal sudah saya perkenalkan. Tapi sebelum itu, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua dan peserta webinar siang hari ini untuk menyaksikan suara anak berupa tayangan video berikut ini. Nama saya Tegian Dirga Wuliantara, panggil Dirga. Umur saya 7 tahun. Rumah saya di Reneng Barat. Saya pernah sekolah di PAUD TK Surya Citra Angkasa. Halo, nama saya Karina Yusya Ramadan, dipanggil Karina. Umur saya 5 tahun, tinggal di Loko Tujang. Saya sekolah di PAUD Kasih Bunda. Pakai masker. Banyak corona di sini. Soalnya supaya hilang corona, cuci tangan. Begini sama begini. Iya. Cuci tangan pakai sabun, mandi setiap hari dalam jaga jarak, pakai masker setiap hari dan makan sayur-sayuran di rumah aja.
Nggak kemana-mana. Sama mama sama bapak buat rumah, gambar rumahnya mama. Sama teman-teman main bola, belajar membuat rumah sama kolam. Baik, tadi kita sudah sama-sama saksikan mengenai video anak sedikit banyak menggambarkan apa yang kita bahas pada siang hari ini. Kita bicara soal usia dini merupakan golden age atau usia emas ya. Kalau melihat dari perkembangan berbagai aspek, masuk aspek intelektual, emosi dan juga sosial. Dan pengembangan anak usia dini yang berkualitas juga tak terbantahkan lagi merupakan investasi utama terpenting dalam pengembangan manusia di Indonesia. Kita akan segera memulai untuk mendengarkan sharing dan pemaparan dari para narasumber yang tadi di awal sudah saya perkenalkan. Untuk pertama, saya memohon kesediaan kepada Bapak Dr. Andes Haji Raden Nurjati, Sekretaris Daerah dan Ketua Gugus Tugas PAUD HI, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Siang, Pak Raden. Halo, Pak. Halo, Pak. Halo? Oke, baik. Tadi masih ada gangguan sedikit teknis. Oke, Pak Raden, berangkat dari pertanyaan, apa pengalaman terkait upaya dan praktik baik yang telah dilakukan oleh pemerintah di Kabupaten Lombok Utara melalui program transisi SC untuk mendorong dinas terkait memenuhi kewajibannya menyediakan layanan dasar yang holistik terpadu untuk anak usia dini? Ya. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dari Dirjen PAUD ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak para narasumber, baik dari Sumba Barat, kemudian rekan-rekan juga dari Lombok Utara, ya termasuk juga pada para pemantau lainnya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Lombok Utara ini, mungkin saya bisa memberikan informasi lah, termasuk juga mungkin beberapa pesan lah gitu ya kepada khususnya orang tua, kemudian pengelola yang ada di PAUD, termasuk juga pemerintah desa begitu, bahwa sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pendidikan ini adalah merupakan kewajiban ya, merupakan layanan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah, baik itu dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai ke pemerintah desa, bahkan mungkin di dusun begitu. Nah, oleh karena itu maka semua komponen-komponen masyarakat supaya bisa mendukung ya program-program yang sudah dicanangkan atau sudah diprogramkan dalam rangka bagaimana menghidupkan PAUD di Kabupaten Lombok Utara ini begitu. Beberapa informasi mungkin yang terkait dengan PAUD HI ini, bahwa
pada awalnya ini kami memang menyelenggarakan PAUD ini sudah cukup lama begitu. Sebelum Save the Children masuk ke atau membina di wilayah kami di Kabupaten Lombok Utara yang dimulai sejak tahun 2017 gitu. Ditambah dengan pembinaan-pembinaan ini, maka kami merasakan sangat-sangat terbantu begitu apa yang sudah diprogramkan oleh Save the Children tersebut begitu. Sampai-sampai juga pada beberapa waktu yang lalu di tahun 2018 kami terkena dengan gempa bumi yang cukup dahsyat, cukup membuat korban masyarakat kami itu baik korban fisik maupun korban jiwa dan harta benda lainnya. Tapi pelaksanaan PAUD HI ini tetap berjalan, cuma mungkin tidak bisa maksimal pada saat itu begitu. Tapi kami memberikan layanan di tenda-tenda darurat pada saat gempa bulan Agustus tahun 2018 yang lalu. Itu kisarannya mungkin sekitar 2 tahunan kami masih tinggal di pengungsian pada saat itu. Nah, kemudian ditambah lagi dengan kondisi saat ini di mana COVID melanda daerah kita dan juga negara kita begitu. Pelaksanaan dari pembelajaran di PAUD ini juga masih bisa berjalan, kalaupun mungkin tidak bisa secara maksimal seperti yang kami sampaikan tadi. Jadi beberapa metode-metode kami lakukan di dalam pembelajaran di masa pandemi ini, begitulah. Mungkin itu dulu untuk mengawali apa yang harus kami sampaikan lagi untuk session yang berikutnya begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Raden tadi sudah memaparkan sedikit banyak mengenai kondisi PAUD di sana. Tapi kalau lihat dari mungkin di tahun ini gitu Pak ya, di tahun 2021, kondisi kalau secara keseluruhan bagaimana perkembangannya Pak, termasuk mengenai penyediaan layanan dasar pada para peserta PAUD ini sendiri Pak? Ya, untuk kondisi saat ini, PAUD HI ini memang baru mencapai sekitar 40 unit. Itu tersebar di 2 kecamatan, Pak, yang dimulai pada tahun 2017. Kemudian ditambah lagi 1 kecamatan yang dimulai tahun 2020. Jadi totalnya itu sekitar 40 PAUD HI. PAUD yang ada di daerah kami ini sekitar 200. Namun karena berbagai keterbatasan juga begitu, sehingga kami bisa menyentuh baru 40 PAUD tersebut. Memang kami juga berharap dan juga sudah melakukan koordinasi-koordinasi, kiranya mungkin bisa yang 200 PAUD ini akan dibina begitu oleh Save the Children. Akan tetapi karena sudah berakhir masa pengabdiannya di Kabupaten Lombok Utara ini khusus untuk pelaksanaan PAUD ini, sehingga sekarang ini kami berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan desa begitu untuk bisa melaksanakan, paling tidaklah mendekati gitu apa yang sudah dilaksanakan oleh Save the Children tersebut. Beberapa penekanan-penekanan yang mungkin bisa juga diamati di Perbup kami, Perbup 18 tahun 2020 itu bagaimana peran dari masing-masing begitu, termasuk juga di desa.
bagaimana desa menyiapkan anggaran juga melalui APBDes-nya dalam rangka penyelenggaraan PAUD di wilayah desa masing-masing. Gitu. Baik, terima kasih Pak Raden. Ini juga mudah-mudahan bisa apa yang disampaikan Pak Raden juga bisa menjadi sinyal ada perpanjangan pendampingan begitu ya demi kepentingan adik-adik kita. Oke, sekarang saya bergeser ke narasumber berikutnya yang kedua. Ada Ibu Saraswatun, SPD, Satuan PAUD Sandre Ceria, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selamat siang, Ibu Saras. Iya, selamat siang, Pak. Sehat ya, Bu? Modelnya Semoga sehat, Pak. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya, Bu ya. Ya, Pak. Nah, Ya. Iya. Nggak ada kedengeran, di mute kayaknya. Nggak ada kedengeran suara. Oke. Berangkatnya dari pertanyaan ini ya buat Bu Saras. Iya. Apa bentuk dukungan Bu dari Save the Children bersama pihak sekolah untuk mendukung upaya yang memastikan tersedianya layanan dasar yang holistik terpadu untuk anak usia dini termasuk anak-anak dengan disabilitas, Bu? Ya. Baik, Pak Moderator, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semua peserta meeting Zoom pada kesempatan sore hari ini. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa praktek baik atau hal-hal baik yang lembaga kami lakukan selama pendampingan oleh Save the Children. Yang pertama yaitu hal baik yang dilakukan oleh Save the Children, yaitu membentuk kebijakan PAUD HI pasca pendampingan dari Save the Children itu membentuk terbentuknya Perbub. Tadi sempat disinggung oleh Bapak Ketua Bapeda, terbentuknya Perbub tentang PAUD HI nomor 18 tahun 2020. Dan itu sangat terbantu sekali ya bagi kami lembaga PAUD dengan adanya Perbub itu menjadi ada titik terang untuk lembaga PAUD. Ada perhatian dari pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Dan selanjutnya Save the Children juga masuk ke desa untuk membentuk gugus tugas PAUD HI. Nah, di situ di gugus tugas PAUD HI itu ada Bunda PAUD Desa, PAUD Desa yang langsung menjadi ketua sebagai penggerak PAUD HI bersama anggota dalam 5 layanan tersebut. Dan selanjutnya juga yang bisa saya ceritakan hal baiknya yaitu terkait penganggaran dari dana desa. Walaupun tidak semua PAUD-PAUD yang ada di Kabupaten Lombok Utara bisa didanai dari dana desa di tahun 2021 ini, tetapi kita sudah mulai mendengar titik terang dari desa bahwa dengan terbentuknya program gugus tugas PAUD HI ini, desa akan menganggarkan beberapa persen untuk pelaksanaan kegiatan PAUD HI ini. Itu mungkin akan terlaksana di tahun 2002. Dan hal baik lagi yang bisa saya ceritakan tentang kerjasama kami dengan Save the Children, yaitu kondisi bangunan kami sebelum dan sesudah. Saya akan menceritakan sedikit kondisi bangunan kami sebelumnya. Bisa dikategorikan lembaga yang kurang kurang ramah anak, tidak bisa diakses oleh disabilitas, penataan APE yang kurang memadai dengan anak, masih berpotensi bahaya kepada anak. Nah, setelah kami didampingi oleh Save the Children, itu sekolah itu bisa
Halo Bu Saras, mungkin terputus ya koneksinya. Kita coba kembali nanti menghubungi Ibu Saras. Tadi Bu Saras baru menyampaikan dua hal. Yang pertama, mengenai adanya dukungan Perbu dan juga penggunaan dana desa itu tadi sempat disinggung sudah membantu mengenai PAUD HI ini, yang kita harapkan juga bisa memberikan efek-efek positif tentunya pada adik-adik kita yang ada di PAUD HI di wilayah tersebut. Oke, sambil menunggu koneksi kembali dengan Ibu Sarah, saya mau loncat lagi ke narasumber berikutnya. Ada Pak Muhammad Zaini. Ya, halo. Halo Pak Zaini. Ya, selamat sore Pak Bayu. Sore, sana sudah mulai agak sore ya. Siang sore. Sehat ya Pak Zaini ya? Ya, alhamdulillah sehat-sehat. Oke, Pak Muhammad Zaini ini adalah orang tua dan juga fasilitator kelas ayah Kabupaten Lombok Utara Provinsi NTB. Nah, Pak Zaini, kita sharing ya siang hari ini untuk menceritakan praktik-praktik baik gitu. Nah, menurut Bapak, bagaimana Save the Children ini memiliki peran, kemudian terutama peran orang tua untuk memastikan kebutuhan layanan dasar yang holistik terpadu untuk anak usia dini? Pak Zaini. Baik Pak Bayu dan semua narasumber yang hadir pada kesempatan siang menjelang sore ini. Kemarin Save the Children mengadakan pelatihan khususnya di Lombok Utara. Pelatihan itu khusus ayah-ayah Lombok Utara yang hadir. Di sana kita melihat bagaimana peran seorang ayah yang dilaksanakan oleh Save the Children. Saya berterima kasih dulu kepada pihak Save the Children yang sudah melaksanakan kegiatan praktik bagaimana peran seorang ayah. Di sana saya melihat bahwa setelah saya mendapatkan ilmu selama 2 hari kemarin Save the Children mengadakan, bahwa kita sebagai ayah itu harus berperan aktif untuk mendapatkan pendidikan yang baik untuk anak kita. Peran yang kayak gimana, yaitu pertama peran kasih sayang, keamanan, kenyamanan untuk anak kita. Itu secara umum. Kenyamanan, keamanan itu terkait dengan 2 hal. Yang pertama yaitu sebelum ini untuk semua peserta yang hadir, sebelum kita memiliki program untuk mendapatkan anak, kita harus memiliki pasangan dulu gitu. Siapa sih yang akan menjadi calon ibu dari anak-anak kita itu. Sebaliknya, itu pun perempuan harus melihat siapa sih calon ayah dari anak-anak kita itu. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita memiliki ibu atau ayah dari anak-anak kita yang baik, yang kedua setelah kita mempunyai anak itu memilih guru gitu. Memilih guru ini ada 2 aspek pendidikan yang harus kita lihat sebagai seorang ayah, sebagai pendidikan anak kita yang baik dan benar. Yang pertama, pendidikan itu harus memang religius. Yang kedua yaitu continue atau keistiqomahan dalam berpendidikan. Yang pertama saya ingin memaparkan bagaimana kereligiusan untuk mendapatkan pendidikan yang baik untuk anak kita. Kereligiusan ini anak kita mendapatkan pengetahuan atau ilmu itu tidak sekedar mendapatkan ilmu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja gitu. Akan tetapi ini perintah untuk menuntut ilmu yang harus kita tekankan dari usia dini. Yang kedua, pengasuhan anak ini tidak hanya untuk ibu saja, akan tetapi peran seorang ayah harus ditekankan. Seorang ayah itu untuk mengasuh anaknya itu harus memiliki pertama ilmu pengetahuan. Kadang-kadang sebagai seorang ayah mendidik anaknya itu melihat bagaimana orang mendidik anaknya. Karena kita mendidik anak itu tidak mendidik anak itu yang perempuan atau laki-laki sangat berbeda sekali karakternya. Itu saja Pak Bayu dulu untuk pemaparan untuk sore hari ini.
Baik, Pak Zaini, saya mau nanya gitu, karena juga menarik ya ketika ada peran ayah untuk turut mengasuh dan menyediakan layanan yang holistik ya buat anak. Nah, mungkin sharing Pak Zaini dan rekan-rekan gitu, bagaimana membagi atau mungkin ada panduan gitu, bagaimana membagi peran ayah dan ibu di rumah sehingga terhadap anak, sehingga apa yang dibutuhkan anak itu didapatkan secara optimal gitu. Ya, kita sebagai seorang ayah ya Pak Bayu. Ini kan kesibukan kita memang bukan hanya di rumah saja, mencari nafkah, akan tetapi kita menyisihkan waktu kita yang lebih juga untuk anak-anak kita. Dan selanjutnya, Pak Bayu, kadang-kadang ketika pulang kita mencari ekonomi untuk keluarga kita, kadang-kadang emosional kita itu sangat berbeda sekali. Tetapi kalau kita sudah bertemu dengan seorang anak, emosional kita itu sangat enak sekali bertemu. Akan tetapi di sini ketika kita bertemu seorang anak, kita disambut oleh anak dengan dengan tangisan, kita harus bergerak aktif. Bagaimana sih seorang ayah untuk untuk menemui anak yang keadaan seperti itu. Apapun tindakannya, tapi kekerasan tidak bukan solusi ketika bertemu pada anak dalam hal tangisan atau seperti itu. Itu Pak Bayu. Baik Pak Zaini, ini kalau pengalaman pribadi ya, saya sebagai seorang ayah juga merasakan sekali apa yang disampaikan Pak Zaini. Terima kasih pembelajarannya, terima kasih pengingatnya ya buat saya, buat bapak-bapak yang ada di sini yang berperan juga sebagai ayah dan bertanggung jawab juga untuk menyediakan layanan dasar ya buat anak-anak kita. Oke, terima kasih Pak Zaini. Saya sekarang bergeser lagi ke narasumber berikutnya. Ada Bapak Titus Dias Liurai, SOS MM, Kepala Badan Perencanaan Daerah atau Bapeda dan Koordinator PAUD HI Kabupaten Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat siang ya Pak Dias. Selamat siang Pak Bayu. Ya, siap. Pak Dias, kalau kita bicara soal layanan dasar yang holistik gitu terpadu untuk anak usia dini, menurut Bapak bagaimana peranan Save the Children ini mendukung Bapeda untuk memastikan semua dinas terkait ini bisa menyediakan layanan tersebut, Pak? Baik, terima kasih Pak Bayu, Bapak Sekda Lombok Utara yang kami hormati dan seluruh narasumber dari Lombok Utara, Bapak yang mewakili Direktorat PAUD. Singkatnya, peserta yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama-tama tentu kami patut menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Save the Children yang selama ini sudah membantu kami, karena dukungan dari Save the Children telah membawa dampak terutama untuk memastikan masa depan anak yang lebih baik di Kabupaten Sumba Barat. Layanan PAUD holistik integratif di Kabupaten Sumba Barat itu sebetulnya sudah mulai dari tahun 2016. Ketika Save the Children bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Sumba Barat, waktu itu melakukan pilot project di 6 kecamatan. Kebetulan Kabupaten Sumba Barat terdiri dari 6 kecamatan, lalu masing-masing kecamatan satu model PAUD holistik integratif. Nah, awalnya dari Save the Children memfasilitasi pemerintah daerah melakukan studi banding itu di Bogor, kemudian di lembaga PAUD HI Tulip. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana mengintegrasikan 4 layanan itu, mulai dari pendidikan, kesehatan, pengasuhan, kemudian perlindungan dalam satu atap, ya, seperti itu. Nah, kebetulan tahun 2016 itu ada juga program PNPM, dan mereka juga waktu itu membangun Posyandu, jadi kami membangun kolaborasi dengan PNPM. Kalau begitu tolong bangun PAUD Posyandu yang mengintegrasikan 4 layanan itu. Ya, khusus untuk 6 kecamatan yang menjadi pilot project. Kemudian teman-teman dari Save the Children membantu dengan melakukan pelatihan-pelatihan terhadap
kader posyandu, kader bina keluarga belita, dan KPA dan sebagainya yang akan berperan dalam PAUD HI tersebut. Dan untuk memudahkan koordinasi dalam implementasi PAUD HI ini, teman-teman dari Save the Children juga mendorong terbentuknya gugus tugas PAUD HI, yang kebetulan kami di Kabupaten Sumba Barat itu namanya gugus tugas Taman Pawoda. Ya, kalau Pawoda itu secara filosofi dari bahasa Sumba yang artinya bekerja bersama-sama. Nah, sedangkan taman saya kira sebuah tempat yang penuh kreatif dan menyenangkan begitu. Jadi tujuan filosofi dari Taman Pawoda itu sebetulnya bagaimana mewujudkan bekerja sama, bergotong royong, mewujudkan pendidikan anak usia dini yang lebih inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Ya, seperti itu. Kemudian kebetulan kami Bapeda ini sebagai koordinator, tetapi di dalam struktur di dalam struktur Taman Pawoda itu, ketuanya adalah wakil ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat, wakil ketuanya adalah Bunda PAUD yang juga adalah ketua tim penggerak PKK Kabupaten Sumba Barat, lalu anggotanya termasuk ketua komisi C dan juga perangkat daerah terkait yang berkaitan dengan layanan holistik integratif. Lalu hal yang kedua yang kami lakukan adalah memastikan bahwa program PAUD HI itu masuk dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sumba Barat. Sehingga sudah beberapa kali periode RPJMD Kabupaten Sumba Barat, itu dari sekian sasaran yang ada dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sumba Barat, ada satu sasaran khusus yang berkaitan dengan bagaimana meningkatkan partisipasi PAUD, yang kemudian dijabarkan dalam strategi pengembangan PAUD holistik integratif. Dan kebetulan kami Bapeda yang mengkoordinir, kami juga memastikan bahwa karena di RPJMD itu sudah membuat tentang pengembangan PAUD holistik integratif, maka dalam dokumen perencanaan teknis operasional perangkat daerah wajib membuat program maupun kegiatan yang mendukung PAUD holistik integratif. Nah, kami juga melakukan penguatan terhadap regulasi, seperti tadi disampaikan juga dari Lombok Utara. Ya, kami punya perda tentang pendidikan. Nah, kebetulan perda pendidikan itu lahir dari rahim inisiatif DPR, dan kebetulan yang mendorong itu adalah teman-teman dari Save the Children. Nah, di dalam perda itu juga ada penekanan terkait bagaimana pengembangan PAUD holistik integratif. Kemudian dari perda itu kemudian dijabarkan dalam peraturan bupati tentang PAUD holistik integratif, itu juga difasilitasi oleh teman-teman dari Save the Children. Dan agar pengembangan PAUD holistik integratif ini benar-benar mendarat, maka kami mendorong beberapa desa untuk menjabarkan lebih lanjut dengan peraturan desa tentang PAUD holistik integratif. Sampai dengan saat ini ada sejumlah desa yang sudah punya peraturan desa terkait dengan PAUD holistik integratif. Perlu kami sampaikan juga, Mas Bayu, bahwa untuk menjamin keberlanjutan dari program ini, dalam DPA Bapeda Kabupaten Sumba Barat, itu kami juga memprogramkan monitoring terpadu yang melibatkan semua pihak untuk memastikan apakah program PAUD HI ini berjalan dengan baik atau tidak. Dan monitoring yang kami lakukan adalah membandingkan antara PAUD yang HI dan non-HI. Dan memang ternyata kami temukan bahwa PAUD HI ini justru ketika dilakukan memiliki dampak yang lebih baik terhadap penanganan masalah anak, baik dari aspek perlindungan, pengasuhan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Ya, kami menyadari bahwa masih banyak hal yang kurang, tetapi kami bersyukur bahwa kami selama mengimplementasikan PAUD HI ini sudah ada beberapa daerah yang melakukan studi banding di Kabupaten Sumba Barat. Salah satunya adalah Kabupaten Lombok Utara,
ya, Kabupaten Belu dan Kabupaten Tebo di Jambi. Kemudian kami juga Bunda PAUD pernah diundang ke Kamboja, saya lupa tahun berapa, tahun 2017 kalau nggak salah, itu untuk sharing tentang bagaimana pengembangan pendidikan PAUD holistik integratif ini. Ya. Saya kira ini beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Kalau ada hal-hal yang ditanyakan nanti berkembang dalam proses dialog. Terima kasih, saya kembalikan Mas Bayu. Baik, Pak Titus, mereka apa yang disampaikan Pak Titus ya, setelah adanya pendampingan, dampaknya begitu signifikan. Tadi Pak Titus menyebutkan, dulu sempat studi banding ke Bogor, tapi sekarang menjadi lokasi studi banding, bahkan diundang ke Kamboja, gitu ya. Ya, mungkin sedikit saja Pak Titus, apakah saat ini sudah dianggap optimal? Kalaupun misalnya belum, ada celah mana yang mungkin masih bisa dimaksimalkan kembali? Ya baik, terima kasih Mas Bayu. Saya berterima kasih bahwa saya bisa ikut dalam proses ini, karena tadi saya lihat ada narasumber dari kelas ayah tadi. Nah, hasil monitoring kami, Mas Bayu, di PAUD HI di Kabupaten Sumba Barat, memang yang masih menjadi persoalan adalah bagaimana keterlibatan ayah atau keterlibatan bapak-bapak dalam pemenuhan hak anak ini. Ini memang masih sangat rendah. Kalau di hasil monitoring kami itu di bawah 10%. Nah itu makanya kami berharap bahwa ke depan kami juga bisa belajar dari Lombok Utara lagi berkaitan dengan bagaimana pelibatan kelompok ayah. Nah perlu kami sampaikan Mas Bayu, kalau persoalan anggaran kami sekarang ini bukan lagi menjadi masalah, karena ini penanganan secara holistik integratif, jadi tidak saja ditangani oleh pemerintah atau yang lain, tetapi karena sesuai dengan Permendagri 114 tentang pedoman tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, kewenangan PAUD itu sudah menjadi kewenangan desa, sehingga berdasarkan peraturan desa yang sudah disusun oleh para kepala desa menganggarkan anggaran yang cukup besar untuk penanganan PAUD holistik integratif ini. Nah, kami anggaran desa Kabupaten Sumba Barat itu sebesar 80 miliar. Dan itu sekitar 13 miliar itu dialokasikan untuk pemenuhan hak anak. Saya kira itu Pak Bayu kami kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Titus. Mungkin suatu saat nanti bisa mengundang Pak Zaini ya, tempat Bapak. Siap. Untuk memberikan sharingnya ya. Ya, siap. Karena kita sama-sama paham juga bahwa peran ayah juga sangat dibutuhkan dalam perkembangan. Ya, siap. Oke, baik, terima kasih sekali lagi Pak Zaini. Sekarang saya mau ke Bapak Dr. Andus Mariana MPD, Koordinator Peserta Didik Direktorat PAUD Dikdasdismen Kemendikbud Ristek, untuk menyampaikan catatan ataupun tanggapan dari beberapa hal yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita. Silakan Pak Mariana. Iya, terima kasih Mas Bayu. Halo. Halo, saya dengar. Suara bisa didengar? Dengar Pak, sudah jelas iya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen, Kemendikbud Ristek, ya, Kemendikbud Ristek, kami mengucapkan terima kasih atas inisiasi dari partner kita, yaitu dari Yayasan Sayangi Tunas Cilik berkolaborasi dengan Save the Children. Itu merupakan salah satu apresiasi buat kementerian. Dan kedua, kepada Bapak sekalian, kami dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini yang dalam hal ini mengawal, mendampingi wujud kaitannya dengan Bapak sekalian yang sudah tadi disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Raden Murdadi, Pak Sekda. Kami mengucapkan terima kasih sebagai perwujudan yang disebut dengan implementasi Perpres nomor 60 tahun 2013 tentang penyelenggaraan
pengembangan anak usia dini holistik integratif. Nah, jangan sampai salah. P dalam hal ini adalah pengembangan. Nah, ini yang perlu kita sama-sama. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Saras Watun yang telah mengimplementasikan kaitannya dengan kriteria atau kami sebut dengan kinerja untuk implementasi penyelenggaraan PAUD HI ya, yang berada di salah satu satuan PAUD Sandre Ceria di Nusa Tenggara Barat. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Zaini, Pak Zaini sebagai tadi parenting education, keterlibatan orang tua. Terima kasih. Itu salah satu wujud mengimplementasikan. Dan tak lupa kepada Bapak Sekda, dari Bapak Sekda juga kami ucapkan terima kasih ya. Kemudian tak lupa kepada dari Bapak dari Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Nah, ini Bapeda, itu Bapak Titus Dias. Kami mengaturkan terima kasih Bapak yang sudah terus melakukan berelaborasi, koordinasi, maju bersama, bergerak bersama. Kalau kementerian kami, kalau Pak Menteri sekarang bergerak bersama untuk mewujudkan kaitannya dengan Merdeka Belajar. Nih, untuk terkait dengan apa yang disebut dengan pengembangan anak usia dini holistik integratif, itu merupakan upaya pengembangan anak usia dini usia 0 sampai dengan 6 tahun yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tadi, betul sekali, kebutuhan esensial anak. Apa itu? Nah, tadi Bapak dari Bapeda dari Pak Bapeda tadi sudah menyampaikan, yuk pemenuhan tentang bidang pendidikan, aspek tumbuh kembang, kognisi, agama, bahasa, seni, sosial, karakter, sosial, emosional, itu di bidang pendidikan. Ya, kemudian aspek ataupun dimensi dari pengasuhan. Pengasuhan kaitannya dengan tadi Bapak dari parenting education ya, pendidikan orang tua. Yuk kami berkolaborasi, bergerak bersama dengan teman-teman dari BKKBN ya, itu mempunyai fungsi dalam optimalisasi pengasuhan terhadap putra-putri yang berada di rumah. Ini parenting, keterlibatan orang tua. Kemudian kepada Bapak sekalian ada kesehatan dan gizi. Nah, tadi juga orang mudah-mudahan sudah di kesehatan dan gizi itu kaitannya dengan Kementerian Kesehatan, pemenuhan kebutuhan esensial. Kemudian perlindungan supaya anak itu tadi sudah disebutkan nyaman, aman, ramah, baik itu di rumah maupun di masyarakat maupun di satuan PAUD, apakah itu TK, TKLB, kemudian satuan PAUD non formal itu ada kelompok bermain, TPA dan satuan PAUD sejenis ya. Itu tentang bagaimana orang tua memberikan suatu perlindungan kepada putra-putri, termasuk kita berkolaborasi dengan Dukcapil supaya anak itu mempunyai hak itu didapat, yaitu yang disebut dengan NIK ya. Induk kependudukan itu salah satu yang harus merupakan terpenuhi untuk pemenuhan dalam kebutuhan esensial anak. Nih termasuk juga kesejahteraan supaya anak itu ya tentu kaitannya dengan kalau mau bersekolah, mau berangkat, kemudian ada satu harus terpenuhi kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan anak untuk menuju tumbuh kembang yang potensi yang optimal. Inilah Bapak-Ibu sekalian yang harus kita lakukan, maju bersama, bergerak bersama untuk berkaitan dengan yaitu dilakukan secara simultan, sistematis, terintegrasi ya tadi dengan kebutuhan esensial tadi kepada Bapak sekalian ya. Itulah makna yang harus kita lakukan bersama-sama. Maka ada suatu regulasi diturunkan ke dalam Permenko PMK Pembangunan Manusia dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2019 tentang
yaitu subgugus tugas pengembangan anak usia dini holistik integratif. Nih dasarnya itulah. Kemudian kemarin tanggal 24 Juni 11 kementerian, Bapak Ibu sekalian, 11 kementerian dalam rangka pemenuhan kebutuhan esensial ini ada dari kesehatan, BKKBN, Kemensos, Kemendagri, PPA, pendidikan, BPS tadi sudah, kemudian dari Kemendes, Bapak Ibu sekalian, Kemensos juga itu meluncurkan yang disebut dikoordinir oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, meluncurkan, yuk kita sebut dengan Rencana Aksi Nasional Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Ini Bapak momentum yang supaya kita bisa bersama-sama 11 kementerian tentu akan sudah melakukan, ada sekretaris disebut dengan tentang kaitannya dengan gugus tugas PAUD HI di tingkat pusat, Bapak sekalian lah ya. Kemudian melalui regulasi tersebut memang betul bahwa tahun 2013 sudah mulai diluncurkan mengenai Perpres tadi. Namun tadi disampaikan dari Sumba ya, dari Sumba Barat tadi sudah mengimplementasikan tahun 2016. Betul sekali. Kami tahun 2015 sudah menginisiasi kaitannya dengan pengembangan anak usia dini holistik integratif. Namun ada catatannya. Ternyata kolaborasi, kerjasama, harmonisasi dengan kementerian dan lembaga yang belum bisa diwujudkan secara utuh dalam rangka pemenuhan kebutuhan esensial tadi. Hanya pada saat itu kami berdasarkan data yang sudah masuk dalam data pokok pendidikan atau disebut Dapodik, itu instrumen yang digunakan yaitu kesehatan dan pendidikan. Belum masuk kepada yang disebut dengan pendidikan, pengasuhan, kesehatan dan gizi, perlindungan kesejahteraan, belum secara keseluruhan. Lah, barulah meskipun Bapak sekalian kami berkolaborasi dengan kementerian, 11 kementerian menyusun yaitu pedoman penyelenggaraan pengembangan anak usia dini yang diterbitkan bersama-sama Bapak sekalian. Jadi satu paket ada RAN PAUD HI dan pedoman umum supaya kementerian ataupun lembaga mempunyai menurunkan sesuai dengan tugas dan fungsi ke bawah sampai dengan tingkat provinsi, kemudian di tingkat kabupaten kota, kemudian tingkat kecamatan dan desa, serta implementasi berada di satuan PAUD sebagai hub, tempat untuk pemenuhan yaitu kebutuhan esensial. Namun konsepsi yang sampai saat ini yang perlu diluruskan bukan berarti satuan PAUD lah yang harus memenuhi semuanya, bukan. Tetapi kementerian dan lembaga atau organisasi perangkat daerah atau OPD mendukung sama-sama sesuai dengan fungsinya, mempunyai tempat berkumpulnya. Kebetulan berada di satuan PAUD yang secara terstruktur, Bapak-Bapak sekalian, berada di tempat satuan PAUD. Pemenuhan dari berbagai sektor, berbagai kementerian, berbagai OPD tadi. Ya. Itulah yang harus kita samakan satu persepsi. Kemudian ada suatu lesson learn Bapak dan Ibu dari Kabupaten Kupang dan Kabupaten Bogor sudah mencoba merintis atas inisiasi UNICEF RI yang dibantu dari New Zealand, kemudian berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan PAUD merintis implementasi pengembangan anak usia dini holistik integratif. Lah, dari situlah kami mencoba dengan 3 tahun dengan pola, metode, kemudian dari lesson learn, kami coba untuk men-scale up atas dasar kisah sukses lesson learn dari 2 kabupaten tersebut. Kemudian tahun 2020 Bapak-Ibu sekalian, direktorat kami
mencoba memfasilitasi, mendorong dan memfasilitasi kepada kabupaten dan kota yang mempunyai komitmen terhadap Perpres 60 tahun 2013 dan Permenko nomor 1 tahun 2019 dalam wujud apa? Kaitannya dengan regulasi yang berbentuk apakah itu draft konsep Bapak sekalian tentang penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik integratif. Kemudian kami tawarkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kota untuk melakukan sinergi antara pemerintah daerah Kabupaten Kota dengan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini dalam rangka mengoptimalkan melakukan scale up terhadap penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik integratif. Melalui apa? Melalui bantuan pemerintah. Nah, kami coba tahun 2020, Bapak sekalian, kami dukung sejumlah 50 kabupaten kota yang sudah mempunyai konsep. Kita dukung dengan stimulan dana 150 juta Bapak sekalian untuk menerbitkan, untuk meneruskan yang tadi Bapak tadi sudah sampaikan, Pak Sekda dan Pak dari Bapeda, yaitu regulasi tentang kaitannya dengan peraturan wali kota ataupun perbub syukur perda, perwal atau perbub tentang penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik integratif Bapak sekalian. Itu sudah 50, tahun ini sudah 50 juga, berarti sudah 100 kabupaten kota Bapak sekalian yang sudah difasilitasi. Selain itu ada swadaya dari masing-masing daerah, ada juga. Namun kami memberikan suatu perlakuan Bapak sekalian, ya Bapak sekalian, supaya pemerintah daerah menerbitkan perwal perbub tentang penyelenggaraan PAUD HI, kemudian dioperasionalkan dalam gugus tugas PAUD HI yang beranggotakan dari OPD terkait pemenuhan kebutuhan esensial tadi, OPD terkait, kemudian OPD terkait itu kita bantu, kita asistensi bagaimana menyusun rencana aksi daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing OPD. Nah, ini Bapak sekalian, ini sudah tahun yang kedua dan Bapak sekalian, kami mengucapkan terima kasih bahwa laporan ini sudah ada beberapa yang sudah disampaikan kepada Bapak Presiden untuk laporan implementasi kaitannya dengan pengembangan anak usia dini holistik integratif. Itu Bapak sekalian. Jadi ya. Kemudian kami menyusun suatu norma standar prosedur dan kriteria terkait dengan pengembangan usia dini yang ditujukan sasaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, tata caranya, mengimplementasikan, kemudian ada panduan praktis penyelenggaraan PAUD kepada satuan PAUD, dan kami mempunyai 7 atau 9 namanya sumber belajar yang harus diberikan kepada fasilitator pengembangan anak usia dini. Kalau kabupaten kota di Kabupaten Kupang itu menyebut dengan mentor. Kalau kami fasilitator. Jadi sudah mempunyai Bapak sekalian sudah mempunyai tahun 2020 sudah ada 500 fasilitator. Kemudian tahun ini saat ini juga sekarang ini juga Bapak sekalian kami sedang melakukan bimbingan kepada 500 fasilitator Bapak. Jadi total nanti akan menjadi 1.000 fasilitator yang mempunyai masing-masing kabupaten itu ada 10 fasilitator. Anggotanya dari berbagai unsur Bapak sekalian ya. Kemudian setelah nanti pulang kita berikan suatu sertifikat dalam rangka menindaklanjuti untuk melakukan bimbingan teknis kepada satuan PAUD masing-masing kabupaten kota minimal 100 satuan PAUD dengan pemberian materi tadi. Itulah yang kami topang kepada
kabupaten kota yang mempunyai komitmen. Kemudian ada lesson learn atau kisah sukses. Kami tadi mengucapkan terima kasih atas kolaborasi dari Save the Children kepada kabupaten kota yang sudah mudah-mudahan dan akan melakukan coverage yang lebih tinggi, lebih cakupannya lebih besar lagi. Kami mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan itu akan memperkaya kepada Direktorat Pendidikan Usia Dini dalam rangka kami akan menindaklanjuti pada tahun-tahun berikutnya terhadap kabupaten kota ataupun pemerintah daerah kabupaten kota yang mau bersinergi, yang ingin untuk mengoptimalkan implementasi pengembangan anak usia dini holistik integratif. Kemudian data itu bisa dilihat kaitannya dengan di dalam Dapodik saat ini sekitar 72.000 di satuan PAUD yang menerapkan pengembangan anak usia dini holistik integratif. Namun, ada namunnya, itu adalah masih belum secara keseluruhan, yaitu 5-6 aspek tadi. Hanya pada saat itu pendidikan dan kesehatan, serta belum lengkap. Jadi kalau kita sampaikan, itu ada 72.000 lebih satuan PAUD di negeri ini yang sudah menyatakan masuk dalam aplikasi dan masuk dalam Dapodik, data kami secara nasional itu yang sudah mengisi bahwa menyatakan satuan PAUD yang termasuk pemenuhan pengembangan anak usia dini, Bapak sekalian, untuk yang dicatat sebagai anggota P pengembangan PAUD HI holistik integratif itu, Bapak sekalian. Tentu berangsur-angsur dari direktorat terus-menerus lakukan kolaborasi, kerjasama, bergerak bersama untuk dengan kementerian yang lain melakukan pemantauan tadi, betul sekali, pemantauan bersama-sama untuk mengevaluasi bahwa apakah dengan adanya 5 kebutuhan esensial itu sudah terpenuhi atau belum dari masing-masing organisasi pemerintah daerah OPD terkait, Bapak sekalian. Nah, ini yang dikoordinir oleh pemantauan itu dikoordinir oleh Menko PMK, Bapak sekalian. Itu kepada Bapak sekalian tentang kaitannya dengan dasar-dasar, kaitannya dengan regulasi. Kemudian kita optimalkan setiap tahun kami akan menuju kepada kabupaten kota yang memang mempunyai suatu komitmen yang tinggi bahwa implementasi regulasi itu terus-menerus tentu akan kita sebarluaskan kepada kabupaten-kabupaten ataupun kota, kepada yang lain, kepada sekalian. Tentu itulah yang perlu kita sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih dengan adanya tema di bidang pendidikan supaya mendapatkan akses, tadi akses kaitannya dengan yuk kita adanya peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang kaitannya standar pelayanan minimal 1 tahun pra-SD, kemudian diwujudkan dalam bentuk yaitu Permendikbud nomor 32 tahun 2018 tentang standar teknis SPM pendidikan supaya kabupaten kota atau desa-desa sejumlah 20.000 yang belum mempunyai satuan PAUD yang terdaftar dalam Dapodik perlu diinisiasi oleh daerah melalui kita dukung Bunda PAUD, yaitu Bunda PAUD Provinsi. Kita berikan dukungan bantuan supaya mensosialisasikan kepada kita dukung Pokja Bunda PAUD Kabupaten Kota seluruh negeri ini kita bantu untuk menyampaikan, mensosialisasikan kepada Bunda PAUD di kecamatan, kemudian kecamatan dipanggil juga termasuk dengan Bunda PAUD desa, Bunda PAUD ke desa supaya Bunda PAUD masuk ikut keterlibatan di dalam Rembukdes dalam rangka mengusulkan agenda yaitu penggunaan pemanfaatan terkait dengan dana desa. Itu bisa dipergunakan untuk layanan yang disebut dengan layanan pendidikan anak usia dini yang berkualitas. Ada 4 aspek yang disebut dengan PAUD berkualitas, kaitannya dengan
lingkungan belajar yang baik, tadi sudah sebutkan, supaya aman, nyaman, kondisi supaya anak-anak itu bisa mengoptimalkan secara keseluruhan di lingkungan, ada ekosistem yang di satuan itu bisa terjaga dan bisa di-maintain, berkolaborasi dengan yang disebut dengan delegasi ataupun utusan dari dinas terkait atau dari OPD terkait, apakah itu ada puskesmas pembantu, apakah ada pondok persalinan desa, apakah itu ada temu penguatan kapasitas anak dan keluarga, kemudian ada dari satuan PAUD kaitannya dengan Kemenak, ada Radatul Atfal, ada Bustanul Atfal, di samping ada kaitannya dengan bina keluarga balita yang teman-teman dari BKKBN, kemudian ada Taman Anak Sejahtera dari Kemensos, serta Satuan PAUD yang dibina oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, itu supaya mewujudkan lingkungan belajar yang baik. Kemudian aspek kedua, tadi betul kami ucapkan terima kasih kepada orang tua. Muhammad Saini, ya terima kasih sudah implementasi. Itu merupakan elemen ataupun unsur yang kedua, keterlibatan orang tua. Artinya ya dalam orang tua, yaitu penguatan peran dan kapasitas orang tua untuk Bapak sekalian keselarasan antara pendidikan dan pengasuhan di satuan PAUD dan di rumah. Nah, kami menyusun sumber belajar, kami mendidik para guru supaya para guru menyampaikan kepada para orang tua, karena saat ini kondisinya dalam pandemi COVID-19. Kami berikan dukungan kepada Satuan PAUD supaya menerapkan keterlibatan orang tua, menyampaikan ada sekitar 30 materi untuk keterlibatan orang tua. Kemudian elemen yang berikutnya adalah Satuan PAUD itu kaitannya dengan layanan pemenuhan kebutuhan esensial anak. Nah, inilah yang disebut dengan pengembangan anak usia dini holistik integratif. Di situ ada 9 indikator, minimal 9 yang supaya itu pemenuhan kebutuhan itu berkontribusi masing-masing dari kesehatan, dari Kemendagri, Dukcapil, dari Kemensos, kemudian dari BPS, kemudian dari BKKBN, Bapak sekalian, kemudian dari Kemendes, dan dari kami, Bapak sekalian, dari Kementerian. Yuk menopang, berkolaborasi, berkontribusi dalam lintas sektor kementerian dan lembaga dalam rangka pemenuhan pengembangan anak usia dini holistik integratif. Itulah yang harus kita lakukan. Tanpa itu tidak akan bisa, tidak akan terwujud, tidak akan bisa terimplementasi kaitannya dengan pengembangan anak usia dini holistik integratif. Itu Mas Bayu, terima kasih bahwa kami menopang, terus-menerus kami ucapkan terima kasih, dan saat ini kami memang sedang tren-trennya, karena itu ada pengembangan anak usia dini merupakan program nasional, bukan pendidikan, bukan kementerian, merupakan program nasional. Ada 11 kementerian dan lembaga yang sama-sama itu. Kemudian yang terakhir yaitu tata kelola, yaitu mewujudkan bagaimana mengelola, kemudian tata cara untuk manajemen, mempertanggungjawabkan, termasuk juga penggunaan anggaran secara efektif dan akuntabel, supaya Bapak-Ibu sekalian Satuan PAUD itu Bapak-Ibu sekalian bisa dipercaya untuk melakukan, untuk bisa diterima masyarakat dalam rangka melakukan, mendidik para putra-putri di Satuan PAUD, baik itu Satuan PAUD formal, TK, TKLB, RA dan BA, dan Satuan PAUD non formal, kelompok bermain, TPA, dan Satuan PAUD sejenis. Itulah yang harus kita sama-sama dukung, bergerak bersama, mewujudkan atau mengimplementasikan yang disebut dengan pengembangan anak usia dini holistik integratif. Itu Mas Bayu sementara yang dapat kami sampaikan, dan kami aturkan terima kasih secara keseluruhan.
itu sebagian yang tadi Bapak sekalian sudah dapatkan satu pencerahan buat kami, itu menjadikan masukan supaya dokumen, NSPK, kemudian sumber belajar, kemudian ada materi-materi, kami bisa memperkaya dan bisa melengkapi dan akan kita tindak lanjuti untuk disebarluaskan kepada seluruh negeri NKRI ini. Terima kasih yang dapat kami sampaikan dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini. Kami atas nama dari Direktur mengucapkan kolaborasi Yayasan Sayangi Tunas Cilik yang dimandati oleh Save the Children itu merupakan partner kami dalam rangka untuk mengoptimalkan di bidang pendidikan anak usia dini. Terima kasih. Selanjutnya kami serahkan kepada Mas Bayu sebagai moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mariana, penjelasannya komprehensif. Satu yang dapat saya simpulkan adalah bergerak bersama, karena ini menjadi tanggung jawab bersama, niatan bersama untuk menempuh apa yang kita cita-citakan bersama, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari adik-adik kita di PAUD. Sebelum saya mengakhiri, ini saya ingin menyapa kembali Ibu Saraswatun yang tadi sempat terputus ya di tengah-tengah sesi diskusi kita siang hari ini. Menjadi salah satu risiko yang harus kita tanggung memang ketika webinar di zaman pandemi ini mulai bermunculan. Selamat siang, saya sapa lagi Bu Saras. Ya, selamat siang Mas Bayu. Maaf tadi saya terpotong. Nggak apa-apa, selamat datang kembali di webinar kali ini. Bu Saras, tadi saya sempat menyimak sedikit tadi apa yang disampaikan oleh Bu Saras di awal mengenai sudah ada dukungan regulasi dari Pergub, kemudian juga pemanfaatan dana desa. Nah, apalagi Bu yang Ibu rasakan sebagai kepala satuan PAUD Sandra Ceria ini untuk memastikan tersedianya layanan nih untuk anak-anak usia dini, termasuk mereka atau anak-anak penyandang disabilitas. Baik Mas Bayu, atas kesempatannya lagi yang diberikan kepada saya. Ya, hal baik juga yang belum sempat saya ceritakan barusan, yaitu bagaimana Save the Children itu memberikan kami peningkatan kapasitas guru dengan memberikan berbagai macam pelatihan seperti metode bermain yang baik buat anak, perlindungan tentang anak, dan kurikulum di masa BDR ini. Itu yang diberikan oleh Save the Children untuk guru. Dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan terkait dengan peningkatan kapasitas gurunya. Dan yang kedua yaitu peningkatan kapasitas orang tua melalui kegiatan parenting tatap muka terbatas dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kami melakukan itu selalu didampingi oleh Save the Children, dan di situ kami mendapat testimoni baik dari wali murid. Dia bisa menceritakan langsung bahwa dari hasil peningkatan kapasitas itu orang tua bisa memberikan pengasuhan positif pada anaknya. Testimoni yang saya dengar dari wali murid itu ketika wali murid emosinya mulai naik, dan dia mengingat bahwa ketika orang tua membentak anak, maka ada sel-sel otak anak yang akan berguguran. Nah, itulah pemahaman yang didapatkan oleh orang tua dari kelas parenting itu, dan masih banyak lagi yang tidak sempat saya ceritakan di meeting di Zoom ini. Dan yang selanjutnya hal baik yang kami lakukan bersama Save the Children selama 4 tahun dampingan itu, yaitu bagaimana Save the Children mengajak elemen masyarakat untuk terlibat dalam kepengurusan komite. Di sana itu kita mengajak kadus, RT, tokoh masyarakat, tokoh perempuan. Di situ kami libatkan dalam kepengurusan komite. Karena dengan bekerja sama, kita dapat mewujudkan PAUD yang berkualitas. Sehingga stimulasi tumbuh kembang anak itu akan menjadi lebih optimal. Ya, seperti aja pengalaman yang bisa saya ceritakan, Mas Bayu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya kembali. Saya kembalikan ke Mas Wahyu. Baik, terima kasih Ibu
Saraswatun sudah memberikan sharingnya kepada kita semua. Niatan kita juga semua sama di sini yang menghadiri webinar ini, termasuk tadi sudah Pak Amaryana juga menyampaikan roadmap-nya sudah ada, tapi memang membutuhkan kerjasama berbagai pihak ya. Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Sekali lagi demi pemenuhan kebutuhan adik-adik kita di PAUD. Nah, sebelum saya menutup webinar kali ini, saya memohon kepada para narasumber untuk menyalakan kamera karena kita akan berfoto bersama terlebih dahulu untuk bersama-sama mendokumentasikan webinar siang kali ini. Oh ya, satu lagi juga kepada para peserta webinar, di kolom chat ada link untuk mengisi pendaftaran atau daftar hadir. Kami mohon kesediaannya juga. Oke, kita mulai foto bersamanya. Saya kasih aba-aba. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak, Ibu, dan para narasumber yang sudah hadir di webinar siang kali ini. Semoga apa yang kita dapatkan siang hari ini bisa memberikan manfaat dan juga mencapai atau membantu kita mencapai apa yang dicita-citakan. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Selamat beraktivitas, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Selamat Waalaikumsalam sore. warahmatullahi Salam sehat wabarakatuh. semuanya.